Selamat kita bertemu kembali di saluran Wahyu Pengharapan dengan segmen ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ketujuh dengan topik didorong oleh harapan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengundang hadirat Roh Kudus Tuhan ketika kami berkongsi ringkasan pelajaran Sekolah Sabat untuk kali ini. Biar setiap pendengar dan hamba-Mu ini sentiasa diberkati, dipimpin oleh Roh Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sedang penonton, para pelajar Sekolah Sabat, kita mulakan dengan membaca ayat hafalan yang diambil dari Yesaya 25 ayat 9 dan dari Alkitab versi Borneo. Saya membaca. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Tuhan kita. Kita sudah menantikan Dia dan Dia menyelamatkan kita. Inilah Tuhan, kita sudah menantikan Dia. Mari kita bergembira dan bersukacita dalam penyelamatan yang dikurniakannya. Saudara sedang penonton, ayat ini menyatakan pengharapan orang percaya akan kedatangan Tuhan dan penyelamatannya. Ini adalah ungkapan sukacita besar karena Allah akan menyelamatkan umatnya, dan menantikan Tuhan dan bergembira dalam penyelamatannya adalah inti dari kepercayaan dan keyakinan umat Kristen. Saudara, sebelum itu, jika Anda adalah pertama kali menonton video di channel ini, silakan bantu kami dengan menekan like, share video ini, serta subscribe pada channel ini, serta tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video kami yang akan datang. Mari kita teruskan. Pada minggu ini, pelajaran kita akan meliputi bagaimana para pengkaji Alkitab di seluruh dunia sudah mulai menyelidiki dan memberitakan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tokoh-tokoh seperti Johann Albrecht di Jerman, Manuel Lacunza di Chili, William Miller di Amerika Utara, dan Joseph Wolf yang membawa kabar ini ke pelbagai tempat di seluruh dunia. Kesimpulan yang mereka buat bersama dengan mereka yang terdahulu ialah bahwa Yesus akan datang kembali pada pertengahan abad yang ke-19. Saudara, kita mulakan dengan memberi ringkasan pada pelajaran hari Ahad yang bertajuk Janji Kedatangannya Kembali. Saya dahului dengan membaca dari Titus 2 ayat 3, katanya, kita sedang menunggu hari yang penuh berkat yang kita harap-harapkan, ketika kemuliaan Allah Maha Besar dan Yesus Kristus, penyelamat kita, akan terserlah. Saudara, sejak Yesus berjanji untuk datang kembali, ini telah menjadi harapan semua orang percaya hingga ke hari ini. Harapan ini dinyatakan di dalam kepercayaan gereja Roma dan juga gereja Ortodoks. Ia juga diajar di gereja Anglikan. Luther juga mengajarkannya, dan demikian juga John Calvin dan para pembaharu yang lain. Apakah yang membuat kedatangan Yesus kedua kali itu satu peristiwa yang sangat ditunggu-tunggu? Saudara, kedatangan Yesus menandakan berakhirnya penyakit, penderitaan, dan kematian. Ia bermaksud berakhirnya kemiskinan, ketidakadilan, dan penindasan. Mengakhiri pergaduhan, mengakhiri konflik, dan juga peperangan. Kedatangan Yesus juga akan membuka pintu ke satu dunia yang penuh damai, bahagia, dan satu pergaulan yang kekal bersama dengan Tuhan. Seterusnya, pada hari Isnin, kita belajar tentang menantikan waktu itu. Saya dahului dengan membaca dari Matius 24 ayat 7, katanya, sesungguhnya anak manusia akan datang seperti kilat yang memancar di seluruh langit dari timur hingga ke barat. Saudara, pada abad ke-19, gereja Protestan telah memutarbelitkan doktrin mengenai kedatangan kedua kali dengan mengajar bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan duniawi selama 1000 tahun kedamaian yang disebut premilenialisme, atau bahwa akan ada satu tempo 1000 tahun damai sebelum kedatangan kedua. Ini adalah kumpulan yang disebut pasca milenialisme atau post-millennialism. Walau bagaimanapun, para pembaharu mengajar bahwa milenium akan terjadi setelah kedatangan kedua kali, dan saudara, kedatangan Yesus itu adalah literal.
"Aku akan datang," kata Yesus. Dan ia adalah kelihatan, setiap mata akan melihat dia. Kedatangannya juga adalah dengan suara yang nyaring, kedengaran, dengan perintah, dengan suara malaikat agung, dan dengan sangkakala Tuhan. Kedatangan Yesus juga adalah satu yang disebut glorious coming, berkemuliaan. Orang mati akan bangkit, yang hidup akan diubah, dan kita akan naik bersama-sama dengan Tuhan. Kita teruskan untuk membahas atau memberikan ringkasan pada pelajaran hari Selasa yang bertajuk William Miller dan Alkitab. Kita dahulu dengan membaca Yesaya 28 ayat 10 dari Alkitab Berita Baik. Saya membaca, "Dia hendak mengajar kita huruf demi huruf, kata demi kata, dan ayat demi ayat." Saudara, berdasarkan kata-kata Nabi Yesaya ini, terutama di ayat 9 dan ayat 10 di pasal 28 yang sama, William Miller memutuskan untuk menjadikan Alkitab sebagai pentafsirnya sendiri. Bermula dari Kejadian, dia mempelajari setiap petikan Alkitab. Dan jika maksudnya tidak jelas, dia mencari penyelesaian dalam beberapa petikan di bahagian Alkitab yang lain. Dengan cara ini, Roh Kudus menerangi pemahamannya sehingga Alkitab dibuka dengan jelas di hadapannya. Apabila dia sampai kepada satu petikan yang berbentuk nubuatan, dia akan mendapati bahwa prinsip yang sama adalah bolehlah digunakan di sana juga. Jadi oleh itu dia menyimpulkan bahwa binatang dalam Alkitab ini, dalam nubuatan ini melambangkan kerajaan, angin menggambarkan kemusnahan, air melambangkan ramai orang, wanita melambangkan gereja, ada dua wanita, wanita pelacur dan wanita murni, melambangkan gereja suci dan gereja murtad. Hari atau satu hari dalam nubuatan diterjemahkan sebagai melambang kepada satu tempo bersamaan dengan satu tahun. Dengan menggunakan prinsip ini, Miller menjadi terkejut dengan apa yang ditemuinya. Seterusnya, kita pergi ke pelajaran kita pada hari Rabu, yaitu 2300 hari dalam Daniel 8 ayat 14. Kita dahului dengan membaca satu ayat penting di dalam Ezra 7 ayat 25. "Dan kau, wahai Ezra, menurut hikmah Allahmu yang ada padamu, hendaklah kamu melantik para hakim dan para ahli hukum yang akan menghakimi seluruh rakyat di daerah di seberang sungai Efrat, yaitu semua orang yang mengetahui hukum Allah. Hendaklah kamu mengajar ke semua umat yang tidak mengetahuinya." Saudara sedang penonton yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu surat titah yang dikeluarkan pada tahun ke-7 pemerintahan Artasasta, Raja Persia, yang telah dikeluarkan kepada Ezra untuk Ezra pergi ke Yerusalem sebagai gubernur dan memiliki otonomi politik yang cukup untuk menyelesaikan kerja-kerja membina semula kota Yerusalem. Kisah ini terdapat di dalam Ezra 7 ayat 7, ayat 11 hingga 14, ayat 20 hingga 21, ayat 24 hingga 25. Saudara, surat ini sangat penting karena tariknya. Tarik titah ini adalah pada tahun 457 sebelum Masehi. Kita akan ketahui bagaimana kepentingan pada tarik ini. Seperti yang ditunjukkan oleh nubuatan 70 minggu. Yerusalem mengambil masa 49 tahun untuk dibina semula sepenuhnya. Dan dari bakinya 434 tahun lagi berlalu sehingga kedatangan Mesias. Daniel 9 ayat 25. Mesias berarti yang diurapi. Perkiraan ini meletakkan Mesias dibaptiskan, Yesus dibaptiskan pada tahun 27 Masehi, dan seterusnya penghujung nubuatan 70 minggu itu berakhir pada tahun 34 Masehi. Dengan menyatukan pelbagai rujukan kalender nubuatan ini, maka Miller menyimpulkan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali akan terjadi pada tahun 1843, yang kemudiannya ditetapkannya pada 1844. Bagaimana ini berubah?
selepas mendapati bahwa di dalam sejarah tidak ada tahun sifar, yaitu peralihan dari tahun 1 sebelum Masehi ke tahun 1 Masehi, maka telah ditentukan bahwa Yesus akan datang pada tahun 1844. Demikianlah perkiraan William Miller. Kita teruskan pada hari Kamis, yaitu garis waktu nubuatan terpanjang. The longest time prophecy in history. Ini terdapat di dalam Daniel 8 ayat 14. Katanya, lalu dia berkata kepadaku, sampai 2300 petang dan pagi barulah tempat suci itu akan disucikan. Memandangkan bahwa pada zaman Miller, bumi ini dianggap sebagai tempat kudus atau sanctuary atau bait suci. Maka dia menyimpulkan bahwa nubuatan tentang penyuciannya yang disebut di dalam ayat ini menunjukkan masa kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia memperhatikan bahwa Gabriel telah menjelaskan kepada Daniel, semua butiran penglihatan itu, kecuali yang 2300 hari, yang disebut di dalam Daniel 8 ayat 26 dan 27. Seterusnya, malaikat itu memberikan tafsiran tentang khayal sebelum ini, yaitu domba jantan melambangkan Media dan Persia, kambing melambangkan Yunani, tanduk yang patah melambangkan Alexander the Great dan penggantinya selepas dia, tanduk kecil merupakan melambangkan Rom dalam fasa politik dan keagamaannya. Namun demikian, 2300 hari itu dibiarkan tanpa dijelaskan pada waktu itu. Beberapa tahun kemudian, malaikat Jibril dihantar semula untuk menjelaskan perkara ini kepada Daniel. Kita baca ini di dalam Daniel pasal 9 ayat 21 hingga 23. Lalu malaikat ini menjelaskan bahwa terdapat satu tempo tertentu atau yang terputus, dan ia akan bermula dengan keluarnya perintah untuk memulihkan dan membinakan Yerusalem. Perintah itu sudah kita baca sebentar tadi. Jadi waktu terputus adalah 70 minggu yang kita pelajari sebentar tadi, dan waktu itu adalah bermula pada tarik tahun di mana perintah Raja Artaxerxes itu ditulis. Jadi Miller menemui perintah ini dan mendapati bahwa permulaan itulah juga permulaan 2300 tahun. Jadi dia mengambil ketetapan, William Miller mengambil ketetapan bahwa bermulanya 490 tahun yang diasingkan daripada 2300 tahun adalah tahun yang sama bermulanya 2300 tahun. Selebihnya setelah ditolak 490 tahun, itulah yang Miller mengambil kesimpulan bahwa penghujungnya yaitu pada 1844, sangkaannya adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, untuk kesimpulan pada pelajaran kali ini, kita dapat beberapa perkara yang harus kita perhatikan di dalam pelajaran kita pada minggu ini. Pertama, janji kedatangan kembali Yesus berupa satu-satunya harapan yang telah diberikan kepada semua orang percaya sejak Yesus memberikan janji itu untuk datang kembali. Dan hal ini merupakan satu bahagian pada kepercayaan sebagian besar denominasi Kristen di dunia ini. Kedua, harapan ini mengandungi makna penting karena ia menandakan bahwa segala penderitaan, kesengsaraan, dan kematian akan berakhir, dan dunia akan memasuki satu tempo yang penuh damai selama-lamanya bersama dengan Tuhan dan bersama dengan umat tebusan yang lain. Ketiga, doktrin mengenai cara kedatangan Yesus yang kedua kali telah diperdebatkan di dalam sejarah gereja, termasuk tentang apakah peristiwa kedatangan kembali itu akan disusuli oleh 1000 tahun kedamaian pra-milenisme atau 1000 tahun damai sebelumnya pasca milenisme. Keempat, kita pelajari bagaimana William Miller menggunakan prinsip Alkitab adalah pentafsirnya sendiri, termasuk cara mentafsir lambang dan simbol di dalam nubuatan untuk dapat memahami semua nubuatan mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali dan juga nubuatan mengenai akhir zaman. Dan ini telah membawa Miller pada kesimpulan yang mengejutkan tentang tanggal kedatangan Yesus
kembali. Yang kelima, nubuatan 2300 hari atau tahun di dalam Daniel pasal 8 ayat 14 yang berakhir pada tahun 1844 digunakan oleh Miller untuk meramalkan tahun kedatangan kedua kali yang sangkanya bait suci yang akan dibersihkan adalah bumi ini dan disucikan sesudah 2300 tahun, dan itu sangkanya akan terjadi di dunia ini. Keenam dan yang terakhir, hal penting yang harus kita ingat ialah bahwa walaupun Miller tersilap dalam hal peristiwa yang akan terjadi selepas 2300 tahun itu, namun gerakannya telah menggenapi nubuatan Alkitab. Rencana Allah setakat itu sudah dilaksanakan. Apa yang berlaku seterusnya adalah sebahagian daripada arus sejarah yang sentiasa berada di bawah kawalan Tuhan. Saya mengakhiri dengan membaca pena inspirasi. Katanya, salah satu kebenaran paling shalom, paling khusyuk, namun paling mulia yang dinyatakan di dalam Alkitab ialah tentang kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menyempurnakan pekerjaan besar penebusan. Kepada umat Allah yang sedang merantau sekarang, yang telah lama dibiarkan tinggal di wilayah yang dibayangi maut, harapan yang berharga dan membangkitkan kegembiraan ini diberikan di dalam janji kemunculannya. Dia yang adalah kebangkitan dan hidup, untuk membawa pulang umatnya yang selamanya ini dalam buangan. Doktrin kedatangan kedua kali ini adalah inti utama pada seluruh kitab suci. Sedang penonton yang dikasihi Tuhan, sekali lagi pastikan Anda sudah tekan like dan share video ini serta subscribe dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan datang, sambil Anda membantu kami untuk dapat terus menerbitkan bahan melalui saluran ini pada setiap minggu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kesempatan ini kami gunakan untuk berfungsi bersama ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah apa yang sudah kami fungsikan bersama dapat memberikan serba sedikit maklumat tentang bagaimana rencana Tuhan digenapi di dalam sejarah sesuai dengan nubuatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kitab suci. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati Anda.